Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Update Bisnis. Dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Makeup artist menjadi profesi yang tentu tidak akan pernah lekang oleh zaman, pemirsa. Dan kehadiran para MUA ini tentu juga dekat dengan kosmetik yang menjadi andalan mereka. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, banyak produk kosmetik bermunculan. Begitu juga dengan MUA baru yang tentu bagi para brand-brand legendaris, hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk tetap menjadi pilihan utama dari para MUA. Dan bagi para MUA sendiri, produk yang mereka gunakan sebagai senjata utama haruslah yang terbaik. Siang hari ini kita kehadiran dua wanita cantik yang siap berbagi cerita dan pengalaman. Bagaimana sebetulnya koneksi antara sebuah produk terbaik dengan para MUA. Ada Mbak Aida Wijanarto dan selaku Promotion Supervisor PT Rembaka dan Kak Joyce Ananta selaku makeup artist profesional. Selamat siang, selamat datang. Selamat Yang siang. pertama mungkin untuk pemirsa Jawa City boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Dari Kak Aida, enaknya manggilnya Kak Aida ya? Boleh. Kak Aida dulu, boleh. Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Aida Wijanarto. Saya selaku Supervisor Promosi dari PT Rembaka. Selamat datang Kak Terima Aida. kasih. Sekarang Kak Joyce boleh. Halo, selamat siang. Saya Joyce Ananta, makeup artist Surabaya dan sekitarnya. Wah. Dan sekitarnya nih. Dan sekitarnya gitu ya. Iya. Baik, sekali lagi selamat datang di Yes. Jawa TV. Yes. Nah, tema kita siang hari ini adalah kolaborasi antara brand kosmetik dan para MUA. Yes. Kita mengetahui sekarang MUA juga banyak gitu ya, Banyak banget. apalagi kosmetik brandnya juga banyak banget. Semakin hari bermunculan dengan berbagai produk gunanya untuk A, B, C, D banyak banget Yes. gitu ya. Pertama ke Kak Aida dulu nih. Boleh. Bagaimana sih perkembangan dan pertumbuhan brand kosmetik dengan para MUA menurut Kak Aida sendiri sekarang? Ini kan situasi itu sangat dinamis ya. Jadi mulai dari sebelum pandemi sampai saat ini, nah itu pertumbuhan kosmetik itu sangat pesat banget. Nah dari dulu orang-orang itu kan selalu tampil lifestyle apa dengan fashion dan juga make up. Nah kemudian pandemi semua orang bermain sosial media. Setelah pandemi berakhir berkembang banget, jadi orang-orang mulai lebih care lagi mengenai skincare maupun produk dekoratif. Nah, sekarang kan banyak banget ya ajang-ajang untuk lifestyle tampil di mana-mana. Nah, itu membuat orang ingin ingin Tampil. ingin tampil di berbagai acara, kemudian di sosmed terutama apa segala macam, dan itu membuat pertumbuhannya luar biasa, dan ini juga membawa teman-teman makeup artist lebih banyak lagi tumbuhnya. Termasuk di daerah-daerah di pelosok-pelosok itu banyak banget. Banyak banget. Karena juga didukung dengan kita bisa live lewat sosial media, lewat manapun gitu, yang membuat mereka ingin tampil, sehingga juga penggunaan kosmetik juga semakin banyak. Iya, kalau dulu itu kan orang tampil kan harus ada wadahnya. Kalau sekarang tidak harus ketemu orang, ketemu kamera aja itu sudah bisa. Di rumah sudah bisa. Di rumah sudah bisa. Jadi itu kayak membuat orang lebih percaya diri gitu. Jadi itu juga tuntutan nggak hanya filter aja ya Kak ya. Jadi kan filter banyak ya. Tapi orang yang pengen makeup secara langsung juga luar biasa banyak gitu. Dan makeup artist ini termasuk profesi yang baru ya. Kalau dulu sekali itu kan namanya perias. Iya, perias pengantin kan. Jadi kan orang harus kursus yang kursus yang panjang, lembaga kursusnya harus bagaimana gitu ya Kak Joyce ya. Nah kemudian sekarang orang belajar dari YouTube, orang belajar dari ini jadi makeup artist. Jadi makeup artist itu tidak harus make upin artis ya. Benar. Nah jadi sekarang memang sudah jadi satu profesi gitu. Nah dari PT Rembaka sendiri nih, bagaimana PT Rembaka mengambil peran dalam mengikuti tren yang sekarang ini semakin maju, semakin menarik, semakin bervariatif, bagaimana nih? Nah, jadi kalau dari PT Rembaka sendiri, tim R&D kami itu cukup aktif. Jadi kami selalu melakukan riset, tidak hanya di dalam negeri saja, tapi juga ke luar negeri bahkan seperti itu. Karena apa? Kalau dulu barometer kecantikan dunia itu kan ada di Paris, Prancis, negara-negara di sana ya. Nah, kalau sekarang itu bahkan
kayak dari Korea, di Asia sendiri ini sudah jadi apa ya? Sudah jadi trend center Korea. gitu. Iya, Korea, Thailand seperti itu. Nah, jadi sekarang itu tim kami juga selalu mengambil kayak produk-produk high end, kemudian produk-produk yang digemari. Kan banyak ya sekarang istilahnya gampang ditemukan di mana-mana, di marketplace kayak gitu. Nah, itu tim kami juga memilah dan memilih apa yang sedang dibutuhkan oleh para makeup artist. Sedang dibutuhkan oleh para Iya, makeup artist. jadi justru benchmarknya kita juga ngambil dari produk-produk high end sehingga dari PT Rembaka sendiri bisa ibaratnya apa ya, mendevelop produk-produk terbaik dengan harga yang terjangkau. Jadi ngikutin zaman tapi harganya terjangkau. Iya, harganya tetap terjangkau dan sesuai kebutuhan ya, Iya. Kak Joyce ya. Sesuai kebutuhan. Makeup artist lagi, teman-teman lagi butuh apa nih, trennya apa gitu. Misalnya saat ini kan trennya lagi flawless, lagi ke Korea style, lagi ke lagi kayak ke Thailand gitu ya. Thailand benar. Iya. Kapan lalu Korea masih ya? Iya, Sekarang lagi ke Thailand. Thailand gitu. Nah, Jadi itu- mesti ngikutin ya. Ngikutin. Sekarang yang zamannya seperti apa, Iya. yang dicari seperti apa. Sebisa mungkin PT Rembaka mesti menyediakan iya, itu. Iya. Wow, Betul. keren. Iya. Baik. Sebentar lagi mau ke Kak Joyce nih. Joyce. Cuman kita tunggu dulu, kita akan berikan waktu untuk pesan yang mau lewat ini dulu. Oke. Pemirsa, kita akan segera kembali. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu pun nggak bisa dirubah, ya wes, ya itu Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi hanya di Jawa Pos TV. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian usaha awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan atau henti jantung. Saksikan tata laksana bantuan hidup dasar Rabu 31 Juli jam 6 sampai dengan jam 7 pagi hanya di Jawa Pos TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program update bisnis dan kita masih berbincang dengan Kak Aida dan juga Kak Joyce. Kak Aida, Ya. berbicara mengenai kolaborasi dengan para Makeup MUA, artist, ya. gitu kan? Nah, bagaimana PT Rembaka membuat wadah nih, ya kan? Apakah berkolaborasi dengan para MUA ini juga dalam pengenalan produk atau juga dalam penentuan produk yang mau dikeluarkan? Nah, Oh, sepertinya biasanya seperti apa nih? Nah, jadi kalau tim dari PT Rembaka sendiri itu kita masih menganut filosofinya sih. PT Rembaka itu kan artinya kalau dalam bahasa Jawa itu berkembang bersama. Jadi kita pengen semua partner-partner kita, jadi mulai dari business owner-nya, mulai dari staff, karyawan dan juga partner-partner kita itu menjadi satu keluarga dan berkembang bersama. Nah, jadi filosofi itu juga kami bawa dalam promosinya, gitu. Jadi tim kami kebetulan itu ada di seluruh Indonesia, dari Papua dari Sabang sampai Merauke itu ada, bahkan ada juga di luar negeri. Nah, kami memang sepakat untuk MUA Hunter. Jadi Wow. kita hunting ke teman-teman makeup artist, baik tidak hanya yang di kota, tapi di pelosok-pelosok yang di daerah itu juga kita hunting, kita berikan support. Tidak hanya yang mungkin sudah punya nama saja, tetapi kita akan melihat potensi dari teman-teman makeup artist yang di daerah, terutama ini orangnya misalnya mau maju, welcome, itu justru kita support terus. Tidak hanya dalam pengenalan produk aja, tapi secara real bisnisnya kita juga memberikan edukasi ke teman-teman makeup artist, terutama yang masih baru-baru. Nah ini
namanya kan juga ada seleksi alam ya Kak ya. Jadi misalnya dari sekian banyak mua, mungkin ada yang memang rezeki bisa naik pesat gitu ya Kak Joyce ya. Kemudian bisa berkembang apa segala macam. Itu kita buka buat semuanya. Jadi mulai dari diskusi, konsultasi, kemudian pengenalan produk, kemudian pemakaian produknya, teknik marketing dan lain sebagainya, itu biasanya kita kawal sih teman-teman makeup artist gitu. Wow. Gitu. Kita buatkan event-event. Jadi misalnya nih yang masih belum berani, kadang belum pede, nggak apa-apa kita dampingin gitu. Misalnya belum berani langsung secara live gitu ya, bisa kita eventnya berupa online gitu. Jadi event-event online kayak live di mungkin Instagram atau mungkin di sosial media yang lain kayak gitu. Kemudian pengenalan produknya, kemudian kita arahkan karena dari profesi makeup artist sendiri itu kan macam-macam nanti jurusannya. Jadi nggak hanya sekolah aja yang ada jurusannya ya. Jadi ada makeup artist yang memang sukanya ngajar. Jadi dia lebih ke mentor, lebih ke kursus, buka sekolah gitu. Kayak mungkin salah satunya Cia Joyce. Nah, Ada juga yang memang khusus untuk makeup aja. Jadi ke klien, jadi makeup pengantin, makeup acara reguler, acara-acara mungkin acara pesta dan lain sebagainya seperti itu. Ada juga yang memang lebih ke content creator. Jadi yang suka review produk dan lain sebagainya kayak gitu. Nah semuanya mungkin bisa make up, tapi feel-nya kemudian arahannya itu beda-beda. Beda-beda. Iya, mau kemana ini? Nah ini kita juga bantu untuk mewadahi teman-teman ke sana. Wow. Gitu. Kalau ngomong soal wedding pun, makeup wedding pun juga beda-beda ya. Beda-beda. Wedding Jawa juga Tradisional beda, nanti ke internasional juga beda lagi. Makeup seperti fashion itu. juga beda lagi. Makeup fashion beda lagi. Nah itu makeup artinya memang tergantung dia sukanya kemana gitu ya. Look-nya ya, kayak fashionnya kemana gitu. Iya, iya, gitu ya sih. Iya, kadang-kadang memang sudah ada kayak garisnya Jurusnya, gitu. jurusannya. Kayak apa yang lebih spesialisasinya Iya, dia di mana kayak gitu. Tapi seharusnya bisa semua bisa. Bisa ya. Semuanya bisa. Oke, dan PT Rembaka memfasilitasi Iya, itu. betul. Jadi bukan hanya dalam pengenalan produk, tapi Nggak juga hanya. memperhatikan, kita boleh ngomong perkembangan dari para MUA iya, ini. Iya, betul, gitu. Wow. Jadi kita dampingin itu, Kak. Kita dampingin teman-teman makeup artist misalnya, oh ini kita lihat kan potensinya. Oh, Kakak misalnya Kak Joyce ini lebih suka ngajar misalnya. Oh, nanti kita ibaratnya kita kolaborasi, bikin kelas apa nih? Mungkin self makeup atau mungkin tampil di event-event khususnya LT Pro seperti itu. Kemudian mengarah ke profesional misalnya, oh ya kita buatkan workshop atau nanti mengisi seminar atau tempo hari kita ajak kolaborasi untuk mengisi kelas di instansi seperti itu. Nah nanti kalau misalnya teman-teman yang memang ke wedding, walaupun Joyce sebetulnya juga weddingnya juga banter banget ya. Semua diterima. Semuanya diterima ya, Cek. Yang ada duitnya. Makeup Nggak katalog menolak. juga ya Kak Joyce ya. Makeup katalog semuanya sih Cece komplit sih, paket komplit emang aja. Oke, nah Kayak sekarang gitu ke sih. Kak Joyce nih, gitu kan. Berbicara mengenai bisnis MUA, makeup artist, menurut Kak Joyce, sekarang keadaannya seperti apa? Keadaannya sangat menegangkan ya. Jadi sekarang itu tapi challenging but in a positive way. Maksudnya tuh setiap menit sekarang tuh MUA tuh tumbuh baru. Kayak setiap orang bisa jadi MUA. Itu kayak punya alat makeup, terus kemudian udah belajar di MUA A, C, B, C, C, udah langsung buka lapak. Bisa. Punya circle, punya networking, udah langsung jadi MUA. Itu semua bisa sekarang dan every minute tuh kayak Ada yang baru. muncul MUA baru gitu. Iya. Jadi semakin banyak nih. Banyak banget. Saingannya juga banyak. Ya? Banyak. Iya, Ini betul. challenge-nya sih emang seperti itu di saat ini tuh seperti itu. Gambarannya tuh emang kayak gitu. Tapi apakah memang dengan banyaknya para pesaing tanda kutip ya, pesaing baru, tapi memang pangsa pasarnya memang semakin luas? Pangsa pasarnya sebenarnya sama, paling cuman wedding, terus pesta ya gitu-gitu lah ya sama, sebenarnya sama. Cuman terbagi paling pangsanya internasional sama mungkin tradisional, itu aja. Ya jadi ya memang seperti itu, kuenya ya itu aja sebenarnya. Jadi ya tinggal bagaimana kita mensiasati untuk tetap lebih eksis aja supaya tetap eksis dengan banyaknya pesaing-pesaing yang ada. Gitu. Nah, sekarang berbicara mengenai senjata utama para MUA. Kan pasti barang-barangnya juga seperti yang diletakkan di depan ini ya. Entah lipstick, bedak, apalagi tuh foundation gitu kan. Nah, para MUA kan pasti memilih senjata utamanya nih, yang paling cocok dengan dia, yang paling dinikmati sekarang seperti apa gitu ya. Nah, tantangannya apa nih para MUA dalam mencari senjata utama untuk kepada klien-kliennya?
Tantangannya itu malah justru sebenarnya kita tuh terbantu dengan brand-brand seperti PT Rembaka. Ini kan tahu kita brandnya adalah LT Pro ya. Nah itu tuh banyak banget sekarang produk-produk lokal yang seperti ini tuh bagus-bagus. Jadi kita udah nggak perlu lagi ke kayak harus high-end brand tuh udah, dan sangat-sangat si klien kita tuh udah sangat terinformasi dengan baik, educated bahwa brand yang sekarang tuh lokal tuh nggak mesti jelek loh, itu bagus-bagus. Nah kayak yang andalan kita pastinya ya makeup ini dan juga tools-tools seperti brush atau apa. Cuman yang lebih yang harus dipunyai lagi saat ini MUA tuh nggak cuman masalah tools aja, tapi skill untuk konten. Jadi kita ini sudah dituntut lagi. Kalau zaman dulu nih, saya kan udah make up, dapat order, selesai pulang gitu kan. Ya udah sekarang nggak bisa. During make up, selama make up kita mesti ngonten. Udah ngonsepin dari rumah nih mau apa, pulang itu masih ngedit. Nah, terus dalam sebulan tuh udah harus tahu kita tuh punya planning mau ngapain tuh ada. Nah itu udah tambahan lagi job desk kita sebagai MUA sekarang harus jadi content creator. Jadi zamannya udah berubah dan kita tetap harus bisa eksis di situ, harus bisa. Jadi bukan hanya jadi MUA ya, jadi content creator juga. Fotografer lighting editing juga. Semuanya bisa, all in. In one package gitu loh. Nah, dari kacamata seorang cowok nih, kan kalau ngelihat barang-barang seperti ini kan menurut para cowok ini kayak sama semua gitu kan. Nah, sebenarnya apa sih yang dipilih? Maksudnya apa sih kayak kelebihan dari PT Rembaka LT Pro? Kenapa kok harus dengan LT Pro? Apa sih kelebihannya seperti itu? Saya pengen tahu lebih detail lagi gitu. Kalau LT Pro sendiri ya? Kalau dari MUA, kenapa dari kok pilih ini sih, misalkan gitu? Gak banyak produk yang mengeluarkan produk untuk main product itu gak banyak sih seharusnya. Jadi kayak salah satunya si LT Pro ini PT Rembaka dia punya yang divisi Ultimate itu ada. Jadi bisa memfasilitasi para cowok-cowok yang memang sekarang udah mulai care juga sama self care ya. Mereka udah mulai ngerti kulitnya harus dijaga, terus lebih untuk ya lebih glowing, nggak mau kalah juga kan. Jadi sekarang ini, nah yang punya produk seperti itu tuh menurut saya tuh nggak banyak gitu loh. Jadi LT Pro menurut saya ya dia bisa punya menyediakan itu, menyediain itu gitu, bagus itu. Gitu. Kalau dari yang segmen cewek nih, misalkan foundation dari LT Pro dan foundation dari merek lain, itu bedanya apa sih gitu? Nah, so far sih kalau foundationnya itu udah beda dengan zaman-zaman dulu karena saya tuh ngikutin banget ya. PT Rembaka kan udah puluhan tahun dan jadi saya ngerti banget progresnya dari yang dulu gimana produknya tuh nggak variannya nggak terlalu banyak. Nah, sekarang tuh sudah mulai mengikuti zaman jadi orang suka flawless nih. Nah, dia bikinlah produk yang nggak tebel gitu. Nah, jadi udah kayak skin line. Selalu update. Flawless selalu update gitu loh. Soalnya kalau nggak gitu mereka nggak bisa ngikutin pangsa pasar gitu kan. Nah, ini bagusnya di situ. Mereka selalu update mau ngikutin apa kata masyarakat kayak end usernya seperti apa, sama juga bisa untuk MUA jelasnya gitu. Bisa dipakai dua sisi, semuanya tuh bisa gitu loh. Produk-produknya sangat-sangat diterima dengan baik. Jadi tren yang lagi booming sekarang itu PT Rembaka semuanya ngeluarin. Sudah siapin ada. Jadi juga dari pihak MUA juga sangat terbantu banget. Akhirnya kita bisa convince sama klien, bisa meyakinkan bahwa nih loh produk ini bisa kayak gini, dia bagus gitu loh. Dan variannya macam-macam. Kalau misalnya mau yang medium coverage bisa pakai si ini. Kalau misalnya mau yang tipis banget, ini ada produk ini. Jadi semuanya udah di fasilitasi, ada di set semuanya tuh ada gitu. Dari yang sesuai kebutuhan. Betul. Average itu semua ada. Tinggal pilih kebutuhannya. Even kalau yang tebel pun yang kayak ada yang paling ngetop tuh potnya dia smooth corrector itu. Itu udah mau tebel kayak gitu juga bisa. Itu udah juaranya sih. Itu nggak bisa. itu udah ini banget. Kuncian para MUA banget itu. Saya baru tahu loh ini. Jadi nggak asal bebas semua di teklokin ke muka gitu, enggak ya? Enggak. Tergantung dari kebutuhan seperti apa, pingin makeup yang jenis apa. Iya, betul. Dan saya tahu banget PT Rembaka ini juga nggak cuman R&D-nya nggak dari internal mereka, tapi mengajak para MUA juga untuk ngasih melibatkan untuk ngasih masukan, insight. Nah, ini yang bagus gitu. Yang bagus juga banyak acara-acara juga dibikin dengan kayak tadi coaching klinik. Iya, betul. Gitu ya. Event-event. Nah, baik, kita akan lanjut lagi, namun kita akan berikan waktu untuk pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Ditemani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Ajak teman-teman, keluarga buat makan bareng sendiri. Saksikan terus Update Makan Wena. Lolo. Pemirsa, kita masih berbincang dengan Kak Aida dari PT Rebaka dan juga Kak Joyce selaku MUA dari Surabaya. Kak Aida, tadi dikatakan bahwa PT Rebaka juga sering mengadakan event-event dengan MUA. Betul. Biasanya apa aja sih eventnya? Eventnya itu kita range-nya mulai dari yang skupnya kecil sampai skupnya yang besar. Terutama kalau untuk teman-teman makeup artist itu kita mulai ada meet and greet. Meet and greet. Ya, meet and greet itu sekedar kayak sharing session gitu. Namanya kalau kita tuh pairing love. Jadi sebenarnya tidak hanya untuk MUA sih. Jadi kita kayak event santai, jadi sharing-sharing gitu untuk 15-20 orang di kafe-kafe, sharing mungkin kita bisa ajak Kak Joy atau teman-teman yang lain seperti itu. Dan itu tidak hanya untuk makeup artist saja, untuk teman-teman profesional yang lain juga bisa. Jadi misalnya MC bisa ikut nimbrung ya. Bisa. Jadi saya juga bisa ikut. Iya bisa. Jadi mungkin sebagai presenter gitu jadi narasumbernya gitu. Jadi sharingnya macam-macam sesuai dengan bidangnya karena kita maunya semua lini sebetulnya bisa kita rangkul. Nah, kemudian selain itu kita ada workshop. Workshop itu jadi langsung membuat kelas untuk langsung praktek. Nah, dan juga ada skup seminar. Nah, selain itu kita juga selalu menggandeng dan membuat komunitas-komunitas baru. Contohnya kalau yang saat ini dari tim LT Pro sendiri itu ada Sport Generation. Jadi itu kayak satu wadah komunitas. Nanti kita kasih challenge gitu, ada pendaftarannya. Kemudian nanti kita arahkan untuk bikin-bikin konten dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ini yang terbaru kita juga menarik ada ya? Elite Pro. Jadi teman-teman yang udah profesional tergabung dalam Elite Pro. Nanti sebentar lagi akan launching, ini bocoran dulu. Wah, ini menarik nih pemirsa. Seperti itu. Dan kita juga selalu kerjasama juga dengan organisasi-organisasi, baik itu kecantikan maupun organisasi lain yang berhubungan dengan kecantikan. Gitu. Kita jadi all in sih. Jadi misalnya instansi, perusahaan, makeup artist itu semuanya memang kita garap. Kita ajak kerjasama gitu. Wah, ini bentuk perhatian gitu ya. Rebaka dengan para MUA dan juga untuk para pemirsa yang mungkin mau belajar makeup mungkin dari nol gitu ya. Bisa ngikutin acara-acara yang dilakukan oleh PT Rebaka gitu ya. Banyak banget, kita dari Sabang sampai Merauke ada. Nanti teman-teman boleh request apa aja karena kita dinamis banget. Misalnya ini udah mau 17 Agustus gitu ya. Banyak event-event yang bisa kita support, kita akan support gitu. Karena kita pengen wanita Indonesia semuanya cantik. Wah, ini keren nih. Kita pengen wanita Indonesia semuanya cantik gitu ya. Walaupun semua wanita cantik ya. Semuanya cantik gitu ya. Oke. Tapi lebih cantik lah. Nah, kalau ngomong soal harapan, kita ngomong harapan nih ya kan. Apa sih harapan mungkin dari sisi market share, pasar-pasar gitu ya. Dari PT Rebaka sendiri ataupun juga dari Kak Joyce selaku makeup artist. Apa sih yang diharapkan dari market yang ada selama ini? Kalau harapan kami dari PT Rebaka itu teman-teman atau masyarakat di sana bisa lebih aware, berpikir luas dan juga semua kan sekarang kritis ya. Harapannya semuanya sudah bisa mencintai produk-produk dalam negeri. Karena produk-produk dalam negeri itu semua sudah bagus-bagus, sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini gitu. Dan juga terjangkau. Jadi nggak usah jauh-jauh lihat yang dari luar negeri gitu ya. Dari dalam negeri pun semuanya sudah terpenuhi, artinya terjangkau. Kalau dari Kak Joyce nih. Kalau kita dari MUA untuk brand sih banyak-banyak melakukan kolaborasi, kerjasama, terus juga melakukan inovasi-inovasi, jadi bisa bersaing juga dengan brand-brand yang luar kayak gitu. Jadi itu kita pengen banget, jadi sering-sering kerjasama juga lah, diajakin lah ya. Selalu ngarep ya. Iya. Biar ini ya, biar yang dibutuhkan dan yang dihasilkan itu klop. Balance ya.
modus ya itu. Baik, terima kasih. Apa lagi nih? Bener banget. Jadi kebetulan Kak Joyce ini kan juga bukan sekali dua kali ya kerjasama dan itu udah lama banget. Jadi memang kami selalu kolaborasi, diberikan insight-insight juga dari Kak Joyce dan jadilah LT Pro yang sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama menghasilkan hal yang positif kan? Iya, selalu. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Aida, terima Kak kasih, Rizky. sehat selalu Kak Joyce, terima kasih banyak, sukses terus ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, ini juga menjadi akhir perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Update Bisnis dan jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Radar sesaat lagi dengan rekan saya Khalil Syah. Saya Rizky Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.